Datanya TIFF, kedalaman solum sama tekstur. Kayak ini dihapus saja. Nah, sebelumnya di sini yang udah nyampe LMU kira-kira berapa orang? Yang udah LMU-nya fix nih. Menurut kalian fix nggak mau ganti-ganti? Coba boleh angkat tangan. Pede aja angkat tangan. Oke. Banyak. Lebih banyak dari yang kemarin. Nah, intinya kalau kalian belum selesai LMU-nya mungkin ya bisa sambil diselesaikan nantinya. Tapi yang udah, nah ini bisa lanjut. Nah, pertama, kita kan mau bikin yang namanya di acara 4 tuh ada dua. Arahan fungsi kawasan sama kelas kemampuan lahan. Nah, yang kita mulai pertama tuh kita mau bikin yang namanya arahan fungsi kawasan dulu. Nah, saya ini tak hapus dulu, ini data kemarin ya. Nah, disiapin dulu data LMU-nya. Ini nggak perlu. Ini nggak usah. Head aja di head. Oh, cuy, berarti kalau saya. Di head aja dong. Oke, kalau udah di input data LMU-nya, kalian klik kanan di situ. Kemudian kita lakuin yang namanya pemisahan terhadap 3 data. Tadi kan arahan fungsi kita butuh jenis tanah, kita butuh curah hujan, sama kita butuh lereng. Nah, sebenarnya kalau di atribut table itu kan sudah ada semua. Tapi kalau melihatnya gini, kita harus melihat scoringnya satu-satu. Jadi agak lama lah, nggak bisa cara cepat. Nah, cara cepatnya itu gimana? Kita pisahin lagi dari 3 data tersebut dari LMU. Caranya kita klik kanan, kita ekspor ke yang save feature as. Nah, kalau udah diklik nanti bakal muncul seperti ini. Nah, kalian simpen lah ke mana kayak biasa, di bebas di mana aja. Misal aku namain dia AFK slope. Aku mau import, mau keluarin data slope-nya dari SHP LMU. Nah, caranya kalian namain kalau udah. Kemudian tampilan pertama kalian kan pasti masih kosongan seperti ini, nggak ada tabelnya. Nah, kalian buka tabelnya yang di select field to export and their export option. Nah, kemudian kalian di select all aja. Nah, pilih yang kita mau ekspor. Tadi kan aku mau ekspor slope dulu, berarti aku harus pilih yang bagian kolom yang slope. Nah, slope itu yang mana? Tetap ini kan? Nah, misal aku keluarin si slope-nya, udah tinggal add to, jangan lupa ini dicentang, add save file to map, kemudian di OK aja. Nah, udah keluar satu, dimana dia isinya, nah, cuman legendanya cuman ini, keterangan slope. Nah, kalau udah ini kan baru slope, langkahnya diulangin lagi buat yang curah hujan sama yang jenis tanah. Misal AFK Jetan. Nah, ya tadi lagi di deselect all, kemudian cari yang Ordo. Oke. Save. Nah, kemudian lagi pilih yang kurang satu lagi, apa, lereng? Bukan. CH. Nah, kalau udah kepisah semua, jadi bakal ada 3 SHP baru yang di sini. Nah, kalian kemudian yang ngelakuin yang namanya scoring terhadap 3 parameter ini. Nah, scoringnya berdasarkan apa? Berdasarkan yang tadi. Salah. Nah, ini lagi nggak direkam sih, nanti ada mancingnya lagi. Oke. Oh iya. Scoringnya mana ya? Nah, ini dia. Kita scoring berdasarkan ketiga ini tadi, lereng, jenis tanah, sama curah hujan. Nah,
Misal aku mau pertama tuh di lereng. Lereng kan kalau datar skornya 20, sangat curam tuh sampai skornya 100. Nah ini tinggal disamain aja. Kalian buka atribut tabelnya sih yang tadi kalian udah pisahin yang slope. Nah seperti ini. Tinggal kalian lakukan yang namanya scoring. Scoringnya kita buat kolom baru lagi. Kolom barunya adalah tinggal di ini new field. Kemudian tak namain aja skor lereng. Nah, lengthnya 10 aja cukup. Nah, kemudian barulah kita mulai yang namanya scoring. Nah, cara scoring biar cepat, kalian klik aja di kolom slope-nya ini, biar dia itu urut datanya kayak kalian biasa di Excel, itu diurutin aja. Soalnya aku mau urutin dari yang sangat curam dulu. Nah, sangat curam, dia kan nilainya 100, berarti tinggal ini yang skor lereng diisi aja 100. Nah caranya gimana biar cepat? Nah cara cepatnya tuh yang di pojok kiri itu, kalian pindah ke yang skor lereng yang kita mau kasih scoringnya. Nah kalau udah, tinggal kalian isi. Nanti berapa skornya? Misal skornya 100, tulis aja 100. Nah, kemudian yang landai itu skornya 40. Nah, jangan lupa di select dulu. Selectnya caranya gimana? Caranya adalah ya kalian pilih aja data yang paling atas, kemudian tahan shift, pilih data yang paling bawah. Nah, seperti ini. Kalau yang landai udah semuanya ke select, baru kalian bisa ke yang skor lereng, kemudian tulis angkanya berapa. Kemudian update selected. Mencetnya yang update selected, jangan sampai kepencet update all. Kalau update all nanti semua value ini bakal kerubah 40 semua. Ini kalau update selected berarti cuman yang aku selected aja yang ke update. Nah kemudian lanjut ke yang ini, aku lanjut ke datar tuh 20. Kemudian yang curam scoringnya 80. Kemudian yang agak curam 60. Kalau udah semuanya bisa kalian save, kemudian lanjut ke yang scoring selanjutnya. Nah scoring selanjutnya, semisal selanjutnya ini kan aku slope udah selesai ya, udah selesai sampai di sini. Aku mau scoring yang namanya jenis tanah. Jenis tanah kalian kayak tadi lagi buka atribut table, bikin kolom baru lagi buat skor, aku namain skor JT jenis tanah. Type-nya tetap integer. Nah seperti ini. Nah kemudian ini ada harkat jenis tanah, jadi jenis tanah terus kemudian skornya berapa, 15 sampai 75. Kayak tadi lagi diurutin aja menurut abjad biar gampang. Nah ini aluvial, ada gleisol, kemudian cambisol, litosol sampai mediteran kalau di aku ya. Nah kemudian tinggal dimasukin aja scoringnya. Ini aluvial tuh masuk ke ini aluvial, scoringnya 15. Kemudian gleisol kayak tadi biar cepat tinggal di blok aja. Kemudian ke skor jenis tanah, kalian ganti ke mana, tanah clay juga 15, update selected. Nah, kemudian yang grumusol, where is the grumusol? Nah, kurang peka, scoringnya 60. Kemudian yang cambisol tuh tidak ada di sini. Jadi kemarin scoringnya kita samain aja dengan karena menurut hasil literatur yang kita cari ternyata cambisol tuh juga masuk ke kelas erosinya, dia kurang peka. Jadi kita scoring aja samain dengan yang kurang peka di sini, yakni scoringnya tetap 60. Kemudian tinggal di update selected. Kemudian yang litosol berapa? Mana litosol? Ini sangat peka, 75, sangat peka terhadap erosi. Kemudian di update selected. Kemudian yang terakhir tuh tanah mediteran masuknya yang peka, skornya 45. Tinggal update selected. Nah kalau sampai sini berarti sudah dapat yang namanya scoring jenis tanah. Kemudian yang terakhir itu tinggal scoring di curah hujan. Ya tadi lagi caranya sama terus. Kalau buat scoring gini, bikin kolom lagi, skor CH,
Tak urutin lagi, oh sudah urut. Skor CH-nya pakai tabel yang bawah ya, jangan pakai tabel yang atas karena yang atas tuh curah hujan harian. Kita pakai yang tahunan. Nah, asumsinya karena tadi ini kan kita klasifikasinya di bawah 1500 tuh kelas 1. Nah, sedangkan kalau di sini tuh malah dari 0 sampai 1000 dia tuh kelas 1. Nah, gampangnya kita asumsikan aja biar kita nggak usah bikin curah hujan ulang, nggak usah ulang lagi. Yang di bawah 1500 kita masukin ke kelas yang sangat rendah, jadi scoringnya 10. Oke. Samain aja 10. Get selected. Kemudian yang 1500 sampai 2000 masuk ke sini, berarti kan yang rendah scoringnya di 20. Kemudian yang 2500, 2000 sampai 2500 tuh masuk ke yang sedang, jadi scoringnya sekitar 30. Kalau kalian sudah ibarat kata berhasil sampai sini, berarti ini sudah 90% kalian menyelesaikan setengah acara 4. Karena pusing kan? 45% selesai kalau kalian udah scoring 3 parameter ini. Kemudian kalian kan udah dapat 3 parameter yang udah di score. Kita gabungin lagi, ibarat kata kayak kemarin kita bikin LMU lagi. Toolsnya sama kayak yang kemarin kita bikin LMU, akhirnya kita pakai intersection yang multiple. Mana dia? Ini dia. Nah, kayak kemarin ya kalian pilih salah satunya bebas. Misal aku di AFK CH, kemudian aku overlay dengan AFK slope dengan AFK jenis tanah. Nah, kemudian tinggal di save aja, misal kita namain AFK fix. Kemudian tinggal di run aja. Nggak bisa ternyata, ya udah kita harus save. AFK fix. Tinggal di run. Nah, kalau udah dapat, kalau kalian udah run, ini berarti tadi kan 90%, ini 95% sudah selesai. Nah, untuk 100% kan adalah kita dengan menjumlahkan scoringnya yang tadi. Kita buat field baru aja. Kemudian aku milih luas. Bukan luas, apa sih? Jumlah skor. Jumlah skor. Output fieldnya tetap diintegrate aja. Kemudian kalian buka yang mana? Field and value. Nah, di sini kan kelihatan nih kolom-kolom kalian. Tadi kan rumusnya adalah arahan fungsi kawasan adalah jumlah skor dari ketiga ini. Jadi tinggal pertama misalnya aku bikin skor CH ditambah skor jenis tanah, kemudian ditambah dengan skor lereng. Nah, kalau udah muncul previewnya seperti ini berarti langkah kalian benar. Kemudian tinggal dijumlahin aja, klik OK. Nah, sudah dapat scoringnya. Belum 100, berarti masih 98% selesai. Nah, kemudian ini kan udah dapat nih scoringnya yang menurut arahan fungsi kawasan. Nah, balik ke modul yang tadi bahwa ini kalau kawasan lindung dia yang skornya lebih dari 175, kawasan penyangga yang 125 sampai 174, kemudian kawasan budidaya tanaman tahunan tuh yang kurang dari 125 tapi lerengnya lebih dari 8%. Kemudian yang kawasan budidaya tanaman semusim dan pemukiman itu yang skornya di bawah 125 dan kemiringan lahannya kurang dari 8%. Cara biar gampangnya kayak tadi kita urutin aja jumlah skornya. Tadi kan jumlah skor buat tanaman budidaya, kawasan budidaya adalah di bawah 125. Kita bikin field baru yang namanya adalah AFK, arahan fungsi kawasan. AFK. Type-nya jangan lupa diganti ke teks karena kita mau nulis, dan length-nya bisa tambahin 0 aja biar banyak karena kita mau nulisnya agak panjang. Nanti oke. Kayak tadi lagi kita blok aja. Tadi kan sampai 125 adalah kawasan budidaya. Nah, kawasan budidaya sampai 125. Wah, banyak nih. Nah, sampai di bawah 125 berarti kalau di sini 120. Nah, kalau dari blok begini, nah kita bisa yang namanya namain.
Enggak, 125 masuknya ke penyangga. Apa ya? Iya. Enggak, 125 itu harusnya masuknya kawasan penyangga ya. Jadi karena di sini kan kurang dari ini. Kawasan penyangga 175 sampai 174. AFK-nya. Ini kan tadi masuk kawasan budidaya tanaman. Enggak. Ya semusim. Semusim. Kemudian tinggal di update selected aja. Nah, otomatis dia dapat nih yang di bawah 125. Kita bikin kawasan budidaya tanaman semusim. Nah, kemudian yang tadi jika dia tuh lerengnya di atas 45%, otomatis dia masuk ke kawasan lindung. Nah, caranya gimana? Ayo tahunan dulu ya udah. Oke, berarti kemudian kalian pilih dulu yang ini. Lebih dari 8% otomatis dia masuk ke kawasan budidaya tanaman tahunan. Caranya itu bagaimana? Lebih dari 8% berarti dia kelas landai ya. Nah, selain datar. Nah, ini kan datar semua, ini landai. Landai kita blok sampai sini. Yang landai dan kita udah tambahin yang ini. Kemudian yang di atas tuh tadi ada ini dia yang agak curam. Dan tinggal ditambahin aja. Nah, tadi kan dia ini budidaya tanaman semusim itu harusnya ya. Kita ganti ke dia tuh budidaya tanaman tahunan. Kemudian tinggal di update selected aja. Nah, otomatis dia mengganti dirinya sendiri menjadi kawasan budidaya tanaman tahunan. Kemudian kita urutin skornya lagi. Yang tadi kan di 125 sampai 175 adalah kawasan penyangga. Nah, kemudian dia di blok aja yang 125 sampai, nah berarti ini di bawah 175 di 170 kalau aku di blok aja. Nah, kalau ini masuknya di kawasan penyangga, berarti kita tulis saja di sini penyangga. Nah, oh ya, sedikit menyampaikan bahwa tadi aku lupa, kalau kalian mau nulis teks di sini, kalau tadi kan kalau mau nulis angka tinggal nulis angka aja. Tapi kalau mau nulis teks kadang tuh gagal karena dia harus diawali dan diakhiri sama tanda petik. Bebas petik 1, petik 2 itu sama. Tapi aku biasanya pakai petik 1 aja biar nggak sama jelas. Jadi ini ada petiknya, di dalam petiknya ditulis saja kawasan penyangga. Jelas. Kemudian yang ini sampai yang bawah kawasan lindung. Update selected. Nah, kalau udah keisi semua, yuk, hilang. Nah, yang tadi, ketentuan yang tadi, jika lerengnya tuh lebih dari 45%, dia tuh masuk ke kawasan yang lindung. Nah, tapi ini melihat di sini yang di atas yang sangat curam sudah masuk kawasan lindung semua, berarti udah aman. Nah, semisal di kawasan penyangga kalian nemuin keterangan di slope-nya itu adalah sangat curam, nah itu langsung diganti ke kawasan lindung. Nah, kalau udah, ini udah jadi data arahan fungsi kawasan kalian. Nah, caranya ini kan masih datanya masih banyak banget toh. Masih 200, kalau di aku 274 baris. Nah, kalian bisa lakuin yang namanya dissolve. Jadi datanya kita gabung-gabungkan. Layer AFK fix-nya aku mau dissolve ke field AFK-nya. Jadi biar yang AFK-nya arahan fungsi kawasannya itu sama, jadi satu bagian. Di kayak tadi, dan sim save, result is AFK. Terus tinggal di run. AFK-nya valid geometry. Nah, kalau kalian menemui, alhamdulillah ada error ini, tidak bisa ngajarin. Kalau kalian ketemu error yang tadi, has invalid geometry, kalian kalau mau fixnya tinggal dicari aja fix geometry di processing toolbox. Nah, kalian klik aja 2 kali, dan AFK fixnya, kemudian ke structure,
ke save aja. Aku tadi namanya berarti AFK fix karena udah fix di fix geometri dan tinggal di run aja. Nah, yang AFK fix itu udah geometrinya udah benar, berarti kita tinggal lakuin yang namanya di solve. Kita di solve kayak tadi berdasarkan AFK-nya. Di AFK replace aja. Nah, run. Masih invalid. Emosi dikit. Tapi sebentar. Kalau kalian masih menemui error yang seperti itu, kadang kita jangan dari processing toolbox dan ke yang try to locate ini. Kita langsung editnya itu di sini. Nah, jadi kita nggak usah nge-save file baru, tapi repair metodenya kita langsung bisa di sini, pilih aja yang structure. Ini kalau nggak bisa lagi tak balik gitu. Jadi LTPG. Oh ya LGTB. Nah, ini mungkin minusnya di praktikum PTGL, kadang kita nemu error yang seharusnya itu nggak error, tapi error. Bisa ya. Nah. Jadi kalau fix geometri di sini nggak berjaya, tak berjaya, kalian ke yang bawah aja, fix geometrinya di bawah. Beda. Soalnya kalau yang di sini dia harus nge-save file baru yang di kanan. Kalau yang di kiri yang ini kita bisa lihat ini edit selected feature. Jadi langsung edit tanpa bikin file baru. Kalau sudah di default otomatis dia cuma ada 4 arahan fungsi. Yang kalian misal aku mau simbologiin misal biar categorize. Nah, udah warnanya ya wes mangke. Nah, jadi seperti ini kelihatan yang kawasan budidaya tanaman semusim itu yang mana, kawasan lindung itu ada di mana, penyangga itu ada di mana. Nah kalau lihat di sini, yang kawasan lindung sama penyangganya itu ada di sekitar pucuknya Muria, sama di dekat nih kawasan penyangga ya hijau di pegunungan Kendeng di bagian selatan. Oke, kalau udah sampai sini otomatis 50% dari acara 4 sudah selesai karena kalian udah berhasil membuat yang namanya arahan fungsi kawasan. Saya ini tak ganti nama dulu, saya enggak muat. Oke, salah. Nah, kalau udah dapat ini, kita bisa lanjut ke yang namanya kelas kemampuan lahan, betul sekali. Kelas kemampuan lahan itu gimana? Kita bikinnya. Kalau yang tadi, menurut penjelasannya Yuda, kan kita harus yang namanya ngambil data lapangan. Yang ada ini kita harus ngambil tekstur tanah, kita harus ngambil drainase, kita harus ngambil kedalaman efektif, keadaan erosi, kerikil batuan dan banjir. Ini kalau di penelitian asli ataupun nanti kalian di CASEM, kita harus ngambil datanya secara langsung di lapangan. Nah kalau di sini itu bagaimana, karena kita nggak bisa ke Dasjuana, tidak ada study tour ke Pati. Nah kita udah menyediain yang namanya 2 data ini. Data kedalaman solum itu dapatnya dari mana? Sama sebenarnya dapatnya kita juga ke lapangan, kemudian kita interpolasi. Kemudian data tekstur tanah dapatnya dari mana? Dapatnya juga dari lapangan, kemudian kita interpolasi. Nah, caranya, kalau kita mau ngambil data ke-7 data itu gimana? Kan kita belum tahu nih mau kita randomin atau kita sistematikin. Nah, kalau di sini metodenya adalah random per LMU. Jadi tiap LMU punya kesempatan yang sama buat jadi tempat titik sampel. Nah, caranya tuh gimana? Kita nyebar titik sampel, kita ke vektor, kemudian yang di bagian research tool. Nah, pilih yang di random point in polygon. Nah, di sini pilih yang LMU kalian. Ini. Kemudian ada yang namanya number of point for each feature. Maksudnya kalian mau tempatin mau berapa PU dalam satu LMU itu. Nah, kalau gitu kan biasanya dasarnya adalah intensitas sampling. Kalau kalian mau masih ingat di PU kan ada yang namanya intensitas sampling. Nah kalau di CASEM kemarin metodeku adalah stratified proportional random sampling. Jadi tiap LMU itu titik samplingnya beda-beda berdasarkan luas. Jadi yang LMU-nya luas otomatis dia itu PU-nya lebih banyak. Kalau LMU-nya luasnya dikit, luasnya kecil, LMU-nya tuh sedikit.
Kemarin kalau di akun custom tuh ada yang luas, paling luas tuh 19, ada yang 14, ada yang cuma 2. Nah, tapi kalau di sini kita makainya langsung metode random sampling. Jadi kita nggak usah proporsional LMU kecil gede karena ukurannya juga seperti ini. Nah, kita buat yang namanya minimal 3. Jadi kenapa 3? Jadi nanti bisa kita rata-rata nih. Misal hasilnya nanti yang di titik 1 tuh LMU 1 titik 1 teksturnya pertama dia nemunya pasiran, kemudian di titik 2 nemunya geluh, di titik 3 nemunya geluh. Otomatis kalian bisa generalisasiin, oh LMU 1 tuh kebanyakan teksturnya adalah geluh. Nah, misal kalau nanti di jenis di kedalaman solum tinggal datanya dari 3 data di 3 PU, kalian rata-ratain saja. Itu. Kemudian ini ada minimum distance between point, minimum jarak antar PU-nya. Sebenarnya kalau gini bisa diisi, cuman nggak usah diisi aja. Kita tinggal di-run. Nah, kalau udah di-run, dapat nih ada titik-titik di sini yang mewakili ada 3 per LMU. Nah, kita lihat di sini. Nah, betul sekali. Ditambahin ini nggak? Yang kanan, nomor PU masuk kan? Nah, kalau di sini jadi di titik di LMU 1, ini LMU real ya Bu kolomnya. Itu ada 3 titik, 1, 2, 3, ini di 2 juga ada 3, di situ ada 3 sampai di LMU 24. Nah, kemudian setelah kita dapat ini, kita butuh yang namanya dapetin data, ngekstrak data dari raster ini, kemudian ngekstrak juga dari data vektor tekstur ini. Caranya itu gimana? Caranya adalah pakai apa teman-teman? Sample raster value. Nah, kita mau ngekstrak data dari raster kedalaman solum data lapangan. Pilih inputnya kayak tadi yang random point tadi, kemudian raster layernya pilih yang kedalaman solum. Nah, kalian bisa di sini kolom prefixnya telah namain dia kedalaman, kemudian tinggal di run aja. Run. Dan dapatnya ini samplet. Nah, dapat nih kedalaman per alhamdulillah per titiknya. Misal berarti di titik 1 LMU 1 kedalamannya 72, 73, dan 73 juga. Nah, kalau udah, kemudian kita mau ekstrak datanya si tekstur tanah, yang datanya tuh bentuknya tuh vektor Voronoi polygon. Pakai yang mana itu ya? Nah, ini di data management tool, vektor data management tool yang ke join attribute by location. Karena yang tadi itu buat data raster, kalau ini buat gabungin ke data vektor. Nah, tinggal diklik aja. Join to feature in-nya ke pilih yang mana? Yang ini ya. Sampler. Ada 2 ya. Sebentar. Ini karena ada 2, ini tak ganti nama dulu. Tadi apa namanya? LMU plus kedalaman. Management tool, location. Nah, ini yang LMU plus kedalaman. Aku mau tambahin by comparing tuh nambahin ke layer yang tadi tekstur tanah. Wah, mana tuh? Oh, ini bawah tekstur tanah data lapangan. Kemudian feature D-nya kita pilih yang intersect, jadi yang tumpang tindih sama si titiknya itu. Kemudian ini pilih fields to add, klik titik 3. Pilih yang tekstur, kita mau ambil data tekstur dari SHP tekstur. Kemudian joined field prefixnya boleh diisi, boleh enggak, tapi aku isi aja dia tekstur. Kemudian run. Nah, dapatlah layer ini, joined layer. Nah, joined layer di sini kita udah dapat nih LM ini. Turunkan lagi. Nah, di 12 LMU 1.1 kedalamannya 72, teksturnya geluh lempungan. Kemudian di titik yang kedua geluh lempungan juga, kedalamannya 73. Yang di sini LMU 1. Nah, kalau di LMU 1 ini kan teksturnya sama semua, jadi dianggapnya udah geluh lempungan semua. Kedalamannya juga 72 sampai 73.
Nah, kemudian yang beda semisal di ini LMU 4 yang titik 1 kan geluh lempungan, yang titik 2 geluh lempungan, yang titik ketiga cuma geluh. Nah, kalian lihat aja mayoritasnya itu mana. Mayoritasnya geluh lempungan berarti ya wes masukin nanti ke geluh lempungan sampai ke bawah. Nah, kemudian kalau udah dapat ini, kita butuh data yang namanya tuh mana lereng. Ini sebenarnya kalau ini kan kolomnya masih banyak banget. Tapi yang kita perluin buat bikin KKL itu datanya cuma ada berarti 3. Data keterangan slope, kemudian field kedalaman sama yang tekstur. Nah, kalau di sini aku mau biar lebih gampang, aku hapus saja selain yang ketiga itu. Keterangan slope. Dan ini LMU real-nya tetap dipertahankan. Jangan, nanti kita nggak bisa tahu itu titik mana. Itu dihapus. Oke. Dan oke. Nah, jadi ada minimal ada 4 field ini, kemudian kalian bisa kerjain. Nah, kalau ngerjain KKL, kalian bisa memilih mau ngerjain langsung di QGIS-nya atau ngerjain di Excel. Nah, kalau ngerjain di Excel, kalian mungkin bisa lebih gampang karena kalau di Excel kan ada rumus-rumus. Nah, caranya itu gimana? Caranya adalah kalian ekspor aja si data ini yang tadi udah di-join. Pilih formatnya yang XLSX. Ini mana? Ini. Kalian misal aku taruh mana on? Taruh kalian. Kemudian aku ini yang tadi kemarin. Aku namain aja KKL. Kemudian ini tanpa ya kejam banget. Oke, kemudian tanpa diapa-apain, tinggal di okein aja. Kemudian sesuai yang tadi kalian udah simpen, kalian buka aja. Kalau aku tadi nyimpennya di sini. Nah, ya, muncul field ini. Tak rapi dulu. Kemudian di sini tinggal ditulis saja rata-rata kedalaman. Kemudian field yang kanan kita tambahin yang namanya tekstur. Nah, kemudian dari sini kita bisa misal ini dirumusin aja. Tapi sebelum itu baru ingat, ini kan masih acak nih angka LMU-nya. Pakai yang namanya fitur field ini short and field mana ya? Ini bukan. Kok beda sih? Ini dia. Tampilannya beda jadi bingung. Nah, seret. Nah, kalau ini kan udah urut nih. LMU 1, LMU 2, LMU 3 dan lain-lain. Nah, kemudian misal rata-rata kedalaman aku tak average saja, rumusnya kan rata-rata ini. Kemudian yang di LMU 2 average juga ini. Nah, jadi ketahuan. Nah, itu berapa tuh? Dan kalau udah dapat 2 gini bisa di track ya. Bisa. Set. Nah, jadi dapat dari rata-rata yang data yang kalian udah dapetin tadi di QGIS. Kemudian yang tekstur ini satu-satu nggak ada cara cepatnya, tapi ya alhamdulillah. Kayak LMU kalian kebanyakan berapa kalau kemarin udah yang udah bikin? 8, 10, ya di bawah 10 kan ya. Alhamdulillah lebih mudah berarti. Nah, ini caranya kayak yang tadi aku bilang cuman bisa satu-satu. Kalian lihat ini kan ini 3 sama, ini 3 sama. Kemudian ini geluh lempungan. Masukin aja ke geluh lempungan di sini. Kemudian yang di sini juga geluh lempungan. Nah, yang di sini beda semua nih. Nah, kalau beda semua, kita lihat yang namanya segitiga tekstur tanah yang kalian dulu pelajarin di ITH itu. Nah, dibandingin aja di sini, yang di LMU 6 dia kan geluh pasiran, geluh sama lempung. Nah, kita lihat geluh pasiran itu ada di mana? Geluh pasiran berarti sandy loam. Geluh pasiran ini dia di sandy loam sini. Kemudian geluh itu ada di sini. Lempung tuh ada di
play. Nah, kalian pilih yang dia tuh berada di tengah. Nah, dia kan kalau di sini pada katanya tengahnya adalah low. Nah, kalian pilih aja yang di low. Semisal kalian nemuin teksturnya tuh pertama debu lempungan, kemudian nemuin yang ini apa? Geluh pasiran, kemudian nemuin juga yang geluh lempungan. Nah, tengahnya bagaimana? Ya silakan pikir ya. Pusing juga kalau itu. Nah, subjektif aja menurut kalian tengahnya tuh yang mana? Walaupun sebenarnya objektifnya kalau kalian belajar ITH kan harusnya tahu lah rata-ratanya tuh nanti gimana. Tapi karena aku juga mumet ITH, ya wes. Di lapangan nggak segininya. Nah, kalau di lapangan tuh, kalau ini kan dapatnya ini ada yang geluh pasiran, geluh sama lempung tiga-tiganya bisa beda. Tapi kalau casemku kemarin dari 30 PU itu kayaknya yang beda cuma ada 2 tekstur, antara enggak geluh lempung, ya udah pasir. Cuma ada 2 kalau di lapangan aslinya. Paling kan kita ambilnya kayak data sekunder aja. Dan yang bawah ini perlu digarap nggak? Perlu saya. Nah, kalau kalian ibarat kata udah nyelesain 2 kolom ini, kalian tinggal ini bisa dimatiin aja yang blank. Nah otomatis dia dapat yang ini. Rata-rata kedalamannya berapa, kemudian teksturnya apa, sama kelerengannya yang itu berapa, sama jangan lupa yang LMU-nya. Nah, kemudian kalian bikin sheet baru aja yang isinya tuh kelerengan ini, LMU, nomor LMU ini nomor LMU kalian, kemudian rata-rata kedalaman sama, salah pencet shift pakai kontrol, kemudian sama tekstur. Kalian copy aja, bikin sheet baru yang isinya 4 itu. Nah, kemudian di sini kalian nambahin yang namanya field baru yang namanya KKL. Jadi kita bakal mengevaluasi matching dia tuh masuknya ke KKL mana per LMU. Balik ke modul yang tadi, caranya tuh pakai yang bawah mana tuh? Oh, sampai sini dia. Nah, keterangan slope kan dia kalau kemarin kan kalian langsung di sini tulisannya datar sangat curam. Nah, kalau di KKL dia tuh kodenya kalau buat lereng tuh L0, L1, L2 sampai L6. Nah, kalian bikin field baru aja, insert yang namanya kode apa ini namanya slope. Kode slope. Misal satu aja, datar tuh kan kodenya L0. Kemudian di rata-rata kedalaman aku juga bikin insert dia namanya kelas kode kedalaman 73 tuh masuk ke kelas kedalaman mana, kita lihat di bawah. Nah, kedalaman tanah 73 tuh masuknya ke kelas sedang karena kelas sedang 50 sampai 90. Jadi kita kodein sini K1. Kemudian yang tekstur insert namanya aja kode tekstur. Nah, geluh lempungan tuh masuk mana? Kita lihat di sini. Nah, di sini kan ada banyak banget nih. Kalau geluh lempungan kita ya anggap aja tanah bertekstur sedang yang meliputi tekstur lempung karena dia kan berada di tengah-tengah kan geluh lempungan itu. Kodenya T3. Kemudian kalau kalian udah ngelakuin ini, kalian lakuin sebanyak LMU kalian. Berarti kalau ada 8, kalian lakuin 8 kali, 10 kali. Kemudian kalian bisa define dia itu KKL-nya masuk ke yang mana. Balik ke atas, tabelnya ada di atas, yang ini tabel metode matching. Kalian bisa lihat nih di KKL, kayak tadi Yuda udah jelasin, bacanya adalah berdasarkan kelas terjeleknya. Kelas terjelek itu maksudnya angkanya lebih besar. Pertama L0 dari slope, L0 tuh masuk ke kelas, ke kelas 1. Berarti sementara dia masuk LMU 1 tuh di kelas 1. Kemudian kedalaman solum di K1 tuh K1. Nah, kelas 3. Nah, berarti dia otomatis dia langsung turun kelas ke kelas kemampuan lahan 3. Kemudian teksturnya T3. Nah, T3 tetap dia masuknya kelas kemampuan lahan 1, tapi kan tadi menurut data kedalaman, dia tuh udah masuk ke kelas kemampuan lahan 3. Jadi otomatis pakai yang terjelek, ya ini kelas kemampuan lahannya dia masuk kelas kemampuan lahan 3. Nah, kemudian ditambahkan setelah nulis kelas kemampuan lahan berapa, 3 misal, kalian kasih koma, spasi, bikin faktor pembatas. Apa sih yang membuat kelas kemampuan lahannya itu
faktor penghambat kelas kemampuan lahan yang bikin dia itu jelek. Nah, kalau di sini yang bikin jelek kan adalah si kedalaman. Karena dia bikin dia itu kelas 3, jadi dikasih aja 3,K. Nah, semisal sampai ke bawah, semisal ini kelas kemampuan lahan 4, kemudian faktor pembatasnya adalah lereng ya seperti ini, L dan seterusnya. Nah, setelah ini dapat, misal keisi ini sampai 24 semisal. Kemudian udah di save. Kalian close aja, balik ke QGIS-nya. Kemudian kalian lakuin yang namanya join. Join itu bagaimana? Tadi KKL ini tinggal di drag and drop aja masuk ke QGIS. Nah, di sini bakal ada pilihan sheet yang mana yang mau kalian joinin. Nah, tadi kan di Excel yang ini aku namain sheet yang udah final tuh namanya masih sheet 1. Berarti aku masukin aja yang sheet 1. Kemudian add layer. Nah, kalau udah di sini bakal muncul KKL sheet 1. Nah, cara ngejoinnya bagaimana? Kalian ke yang tadi titik yang LMU mana bukan? Nah, ini LMU. Nah, LMU, kemudian ke properties, ke yang join. Nah, ini tak hapus dulu. Nah, cara joinnya plus, yang pilih yang plus ini. Nah, kalau udah plus, join layernya, kalian pilih ke yang tadi, yang sheet yang udah kalian masukin. Misal tadi aku milih yang KKL. Kemudian join fieldnya adalah gampangnya kalau join tuh nomor data yang di SHP sama data yang di Excel tuh harus ada yang sama, yang bisa menjembatani dua data itu. Nah, kalau di sini kan yang di SHP ada dan di Excel ada kan nomor LMU. Jadi aku joinnya berdasarkan yang nomor LMU yang di sini tuh namanya tadi LMU real. Kemudian yang di target field juga LMU real. Iya. Nah, kalau udah nggak usah diapa-apain, tinggal di join aja. Kalau udah tinggal di OK. Nah, kalau udah di OK, kalian bakal menemukan di attribute table-nya. Nah, ada tambahan apa bahasannya ini? Tambahan kolom, yakni kolom KKL. Nah, ya kolom KKL. Misal di sini kan di sini udah ada. Nah, kalau udah berarti kalian tinggal yang kayak tadi ngisi ini sampai selesai, kemudian jangan lupa di dissolve berdasarkan KKL biar datanya nggak terlalu banyak. Dan kalau udah berarti. Nah, kalau udah berarti di KKL itu udah selesai. Jadi di acara 4 itu outputnya tuh ada 2, yakni tadi mana? Ini arahan fungsi kawasan yang udah di dissolve yang kayak tadi. Kemudian yang kelas kemampuan lahan yang juga udah di dissolve. Misal contohnya kalian bisa carilah bagaimana nantinya. Nah, kalau udah dilakuin ini udah dapat 2, semisal gini, tak taruh atas aja. Nah, semuanya. Nah, semisal udah dapat 2 itu, kalian bisa lakuin yang namanya acara 5. Udah masuk ke acara 5, yakni evaluasi penggunaan lahan existing. Nah, caranya tuh sebenarnya paling simple, karena kita cuman tinggal overlay data yang mau kita bandingin, semisal AFK terhadap data penggunaan lahan